Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contohnya itu seperti industri rokok dan industri mobil. Dalam menjalankan usahanya, iklan dan promosi berperan sangat penting bagi oligopolis. Iklan dan promosi akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya, atau diferensiasi produk. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menjual barang yang relatif homogen, sehingga dapat saling menggantikan atau bersifat substitusi walau tidak sempurna. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada satu produk harus dijaga agar tidak berpindah ke produk lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10 produsen dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya itu seperti sabun mandi dengan berbagai bentuk aroma dan bentuk, dan telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi dan tampilan. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli itu memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang keempat, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap namun dengan harga jual yang lebih rendah. Yang kelima itu, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Yang keenam, dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli. Modal ini digunakan untuk iklan, karena iklan itu sangat berpenting dalam menjalankan usaha oleh produsen tersebut. Yang ketujuh, sistem harga yang kaku. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama itu ada oligopoli murni atau pure oligopoli. Oligopoli murni atau pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan itu bersifat identik. Contohnya seperti air mineral dan minyak goreng. Yang kedua ada oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli. Oligopoli terdiferensiasi adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan. Contohnya itu seperti sepeda motor. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya itu yang pertama, konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang diinginkan konsumsinya. Yang kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Kekurangannya itu yang pertama, perang harga antar produsen sering terjadi. Yang kedua, produsen mengelontarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Dan yang ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Kurva permintaan pasar oligopoli. Kurva permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan oligopoli itu berbentuk patah ke dalam atau Kincaid demand curve. Kincaid demand curve ini mempresentasikan dua perilaku oligopolis dalam persaingan harga untuk merebut pembeli. Nah, seperti ini dia gambar kurvanya. Maksud dari kurva ini di mana jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan ikut menurunkan harga yang lebih rendah lagi untuk mempertahankan konsumennya, sehingga kurva permintaannya akan sangat inelastis di bawah. Tetapi jika suatu perusahaan yang menaikkan harganya, maka perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Kalaupun dia
yang mengikutinya, dia akan menaikkan harga sedikit saja, sehingga kurva permintaannya itu berbentuk elastis di bagian atas. Cukup sekian penjelasan saya mengenai pasar oligopolis. Terima kasih.